Oke, teman-teman kembali lagi di program Inspirasi Bareng Sahabat bersama narasumber kita Ibu Lisa. Mungkin pada malam hari ini pertemuan kita yang kedua, betul ya Bu Lisa ya? Iya, mm-mm. Iya, betul. Oke. Di mana tema yang pertama kita itu adalah mengenai Indonesia resesi teknikal. Nah, sekarang yang tema kedua Mm-mm. ini kita akan membawakan tema lanjutan yaitu Indonesia resesi, bagaimana dengan strategi investasi. Nah, teman-teman, Mm-mm. mungkin yang baru join, oke, selamat bergabung. Nah, sebelum mungkin kita belum mulai, bisa mungkin Ibu Lisa bisa perkenalkan diri dulu pada teman-teman yang mungkin baru kenal nih atau baru Mm-mm. mendengar. Silakan, Bu Oke, Lisa. selamat malam rekan-rekan semua yang bergabung ini. Thank you sudah eh, mau apa ya mengikuti update ini bersama saya dan rekan Mike. Jadi, Oke. saya status pekerjaan saat ini adalah senior technical analyst di PT Henan Putira Sekuritas. Em, Ya, jadi spesialisasi saya adalah memang te- analis teknikal, artinya saya lebih banyak bergaul dengan charts, grafik untuk memprediksi pergerakan market dan harga saham. Tapi di background saya S1 accounting, jadi fundamental analysis juga seharusnya bisa bisa saya kuasai lah. Oke, oke. Mm-mm. Oke, teman-teman. Kebetulan Ibu Lisa ini teman sekolah saya, jadi beliau emang cukup brilian dengan hal mengenai analisa keuangan, karena beliau tadi sudah menginformasikan bahwa emang basically-nya emang di sarjana akuntansi, lalu Mhm. juga beberapa ini ya, Bu ya, ada fundamental dan technical analysis di berbagai institusi. Karirnya sekarang di PT Henan Putira Sekuritas, betul Putirai. ya, Bu ya? Oh, luar Ya, biasa. basically sih saya dikenal stock market dari 2004. Oke, oke. Jadi seiring waktu kita cari pendidikan sendiri. Kalau zaman dulu itu kan eh, kursus-kursus baik fundamental analysis maupun technical analysis kan jarang ya. Jadi benar-benar saya cari nggak kayak sekarang gitu seminar-seminar mengenai financial world atau supaya kita orang tuh melek finansial tuh banyak gitu. Tapi Ya, dulu tuh enggak. Jadi benar-benar kita cari ilmu kemana-mana, ya baca bukunya, terus kemudian yang institusi yang ngasih kursus semacam itu juga masih sedikit. Jadi ya sambil juga kita ambil sertifikasi untuk kerja gitu, ya. untuk keperluan profesional. Ya, ya oke, mungkin memang passionnya dari dulu di situ. Sampai Oh, akhirnya hmm, aku memilih fokus di technical analysis gitu. oke. Oh, luar biasa. Dan ini kabar baiknya, Bu Lisa sekarang bergabung di anggota komite konstituen Indeks Bisnis 27 ya. Kongres ya, Bu Lisa. Ya, thank you. Oke, kita cerita sedikit nih, apa sih Indeks Bisnis Mm-mm. 27? Bisa. Jadi gini, IHSG itu indeks, ya kan? Indeks Ya. harga saham gabungan. Oke, LQ45 juga indeks. Ada berbagai macam indeks di stock market kita. Kalau IHSG itu isinya banyak, 600 lebih saham. Semua perusahaan terbuka yang listing. Nah, oke, itu disamerikan dalam IHSG. Nah, kemudian ada yang namanya LQ45. LQ45 itu adalah 45 saham dengan likuiditas terbaik di bursa efek. Market cap-nya juga cenderung besar, ya, ya, dan laporan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oke. terus ada lagi yang namanya kalau Kompas bikin Kompas 100. Terus Hmm, nah sekarang ini Bisnis Indonesia bekerja sama dengan Bursa Efek, mereka membuat
bisnis 27, indeks bisnis 27. Jadi 27 saham dengan market cap yang besar dan fundamental yang menarik juga, yang sehat gitu. Ya, terus ada lagi mereka juga bikin B30. Nah, intinya indeks-indeks ini kecuali IHSG ya, perbaharui atau direview setiap 6 bulan sekali. Jadi ada emiten yang, jadi di performance-nya emiten-emiten ini direview ya setiap 6 bulan. Jadi nanti ini saya jadi bertugas sebagai anggota komite yang mereview emiten-emiten yang masuk ke dalam indeks bisnis 27 dari bulan November 2020 sampai April 2021. Gitu. Jadi ada beberapa perusahaan yang kalau kami rasa mungkin pertama performance keuangannya jelek, atau kedua sudah tidak lagi sesuai dengan paham ESG yang sekarang makin dikedepankan. ESG itu Environmental, Social, and Governance. Jadi perusahaan ini harus yang ramah lingkungan gitu, yang juga punya governance yang good governance gitu ya, dan mempertimbangkan juga aspek-aspek sosial gitu. Terus dan pastinya market cap-nya juga harus besar. Jadi supaya karena indeks ini menjadi acuan buat para fund managers gitu untuk bisa meletakkan portfolionya di situ. Jadi kalau misalkan market cap-nya kecil, market kapitalisasinya kecil, ibaratnya poolnya tuh kecil gitu, kolamnya kecil. Jadi nggak bisa banyak uang atau dana yang dimasukin ke situ. Tapi kalau ini market cap-nya besar, ya otomatis banyak juga yang bisa menjadikan indeks ini sebagai acuan, atau ya fund managers itu sendiri gitu loh, yang menggunakan emiten-emiten yang tergabung di dalam indeks ini sebagai pilihan saham di portfolio mereka gitu. Jadi intinya ya that's the nature of indeks yang banyak dibuat di bursa efek gitu. Wow. Jadi kalau teman-teman mau akses ke indeks bisnis 27, cara gimana itu? Jadi kalau misalkan kita sebagai investor retail biasa, kita nggak masalah kita trading di saham apa gitu. Jadi nggak mesti kita masuk ke dalam indeks bisnis 27 atau LQ45, tapi itu bisa menjadi acuan buat kita karena ibaratnya komite ini udah milihin 27 item gitu, yang 27 emiten yang satu, yang tadi saya bilang persyaratannya market cap-nya besar, terus laporan keuangannya cenderung oke gitu. Dan mereka punya prospek bisnis yang oke juga, dan mereka sejalan dengan pakem ESG yang yang sekarang ini lagi makin besar gaungnya gitu. Nah, jadi daripada kita tuh trading kita nggak mungkin juga trading 600 saham IHSG gitu kan, terlalu banyak, variasinya juga terlalu banyak. Jadi para investor atau retail bisa mengkhususkan diri untuk hanya bergaul dengan saham-saham yang terdapat dalam indeks-indeks ini. Ibaratnya ini anak baik-baik gitu loh. Kayak LQ45 juga. Jadi selalu saya tekankan kepada para newbie gitu, khususnya buat kita yang masih baru di market, kita jangan tergoda sama yang namanya saham gorengan. Itu yang namanya juga kurang terkenal, terus kemudian pergerakan sahamnya. Nah ini nih, yang namanya saham gorengan apa sih Mike? Jadi kalau misalkan sehari-harinya ini saham pergerakannya relatively slow gitu ya. Terus value tradingnya juga rendah, paling cuma 10 juta atau 100 juta. Nggak banyak deh orang yang tradingin.
Tapi suatu hari tiada angin tiada hujan itu bisa naiknya heboh sekali, sehari bisa sampai auto reject naik 20% gitu loh. Dan ini kalau berlangsung 3 atau 5 hari artinya kamu bisa cuan 100% hanya dalam hitungan kurang dari seminggu gitu. Nah, itu kan pergerakan seperti itu fantastis sekali gitu. Dan kalau misalkan kita newbie nggak tahu menau, tapi kita cuma ngiler gitu, ngelihat wah ini saham kenceng banget naiknya gitu, terus berbondong-bondong semua orang pada masuk gitu, padahal kagak ngerti ini perusahaan apa, jualannya apa, laporan keuangannya kayak gimana, biasa-biasanya dia diem aja tidur gitu kayak, terus tiba-tiba nih bangun gitu, ada apa, menjadi pertanyaan. Nah kemudian otoritas bursa tuh nanya harusnya sama emiten ini, kalau misalnya pergerakan heboh seperti ini udah terjadi 2-3 hari ya, otoritas kasih warning. Keluar yang namanya UMA, Unusual Market Activity Warning itu ya, itu diedarin ke publik. Nah, ini otoritas akan nanya, kamu ada background fundamental apa, ada news apa, sehingga bisa untuk menjustifikasi pergerakan sahammu yang sedemikian fantastis gitu loh, cuma dalam hitungan hari gitu. Nah, apakah ada prospek bisnis yang sangat cemerlang sekali gitu yang harus diketahui oleh publik? Nah, perusahaan atau emiten harus bisa ngedisclose itu. Kalau enggak, ya kalau misalnya emiten cuma bilang, oh enggak, kita nggak ada apa-apa, ini cuma murni gerakan pasar. Nah, itu adalah artinya ya di balik gerakan ini tidak ada justifikasi yang signifikan gitu dari sisi fundamental perusahaan, dan akibatnya resikonya seperti hukum roller coaster, apa yang naiknya cepat, turunnya juga bisa cepat gitu. Itu yang namanya saham gorengan nih. Tapi kalau misalkan saham-saham yang tergabung dalam indeks seperti LQ45, bisnis 30, bisnis 27, atau kalau 45 binatang kurang banyak, Kompas 100. Nah, itu ada 100 saham gitu ya. Ini biasanya udah dipilihin gitu loh. Kayaknya not likely gerakannya kayak gitu. Kalaupun iya mereka naik kenceng, pasti ada something significant di belakangnya gitu. Ada penjelasan masuk akalnya, reasonable explanation-nya ada gitu. Nah, jadi teman-teman yang baru mulai masuk ke stock market gitu, mau coba trading, kita trading saham apa ya ibaratnya. Nah, jangan nge-browse dari 600 item yang ada di IHSG, yang ada di stock market gitu, tapi bisa kita perkecil lingkup permainan kita, lingkup pergaulan kita gitu, sama anak-anak baik yang tergabung di indeks-indeks tersebut gitu. Nah, terus ke depannya kita kalau misalnya udah jam terbangnya udah makin lama gitu ya, makin panjang, kita diharapkan kinerja kita atau portfolio kita nih, fund managers ya, untuk bisa mengalahkan indeks tersebut. Jadi misalkan IHSG tahun ini kan jeblok ya, nah minus gitu. Tapi kalau misalkan ada reksadana saham, reksadana tuh artinya jadi reksadana saham 80% dari portfolio reksadana itu adalah jenisnya saham. 20%-nya lagi bisa campuran, bisa pasar uang, bisa ada obligasi sedikit gitu. Tapi 80% itu saham. Performance dari reksadana tersebut harus bisa top up, harus bisa lebih bagus daripada return-nya indeks gitu. Nah, baru itu dibilang adalah itu MI yang oke. Manajer investasi yang oke gitu. Kalau misalkan dia mengcompare performance-nya dengan indeks lain, misalkan bisnis 30, B27 ataupun Kompas 100. Nah, itu juga performance-nya fund managers itu di-compare isi portfolionya dia gitu, di-compare dengan bisnis 27 gitu. Oke.
Wow, wow, wow. Wah, teman-teman, ini sangat menarik sekali. Semoga cukup jelas. Jelasnya Mike, penjelasannya Mike. Kalau ada Ya, yang nggak jelas, langsung oke, tanya oke. aja Mike, langsung Slack atau teman-teman kalau Oke. mau ada pertanyaan juga bisa langsung ngetik gitu ya. Iya, betul sekali. Wah, ini kita sapa dulu. Mungkin yang baru Mm-mm. join ada Andri Yustrin, ada Hendra Pratama, ada Aan Rahman. Oh, ini dari Manado ini. Ada Mago Rokai, ada Rudi Cunadi, teman kita nih, mas sekolah nih. Ada Sudian Toksi, dan Haris Tandio. Oke, wah, selamat join teman-teman. Nah, teman-teman, ini sangat menarik sekali. Nanti dalam waktu 1 jam ke depan, kita akan berbicara mengenai lebih dalam lagi. Kalau teman-teman ingin memberikan pertanyaan atau komen, silakan ketik saja. Nanti kita akan berikan, kita akan berikan jawaban. Nah, teman-teman, kaitan dengan tema kita bahwa Indonesia resesi, bagaimana strategi investasi? Mungkin kita langsung discuss aja nih ya, Risa ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, nah, teman-teman, saya coba memberikan informasi yang mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa eh, resesi Indonesia sudah ditunjukkan bahwa di PDB kuartal ketiga tetap minus, betul ya Lisa ya. Artinya, Iya, kayak belum keluar, angka GDP belum keluar. Tapi ya, udah dikasih kisi-kisi sama Ibu Sri Mulyani, kayaknya kita bisa sampai minus 5% gitu. Terus perkiraan tahun ini tuh kita masih minus gitu, antara minus ya, 1 ya, ya, sampai ya paling kalau bagus cuma bisa plus 0, sekian gitu. betul betul. Jadi Mm-mm. ada revisi prediksi Mm-mm. mengenai di tahun 2020 sebelumnya minus 0,2 sampai 1,1%. Sekarang ini yang terbaru Mm-mm. adalah 0,6 sampai 1,7%. Mm-mm. Sedangkan growth pertumbuhan ekonomi sendiri yang prediksi sebelumnya minus 1,1 sampai 0,2, sekarang yang diperbarui menjadi minus 2,9 sampai minus 1%. Tetap angka Mm-mm. masih minus. Ya, Iya. sektor penopangnya sendiri masih kontraksi banget, masih rata-rata minus Mm-mm. semua. Kayak konsumsi rumah tangga minus 3 sampai minus 1,5%, konsumsi Mm-mm. pemerintah 9,8 sampai minus 17%, investasi, nah investasi Mm-mm. juga minus 8,5 sampai minus 6,6%. Nah, ekspor impor pun juga sama, ekspor sampai minus 8,7% dan impor sampai minus 16%. Nah, sektor-sektor penopangnya ini Mm-mm. malah justru minus semua. Nah, memang negara-negara di dunia, 45 negara itu sudah resesi. Nah, pertanyaannya, Indonesia ini udah pasti resesi belum sih, please? Most likely ya, ya. Jadi Pasti ya. seperti yang tadi Ibu Sri Mulyani udah kasih tahu, kayaknya most likely iya. Kuartal ketiga ini kita masih minus sampai minus 3 ya, 2,9. Ya benar. Sorry tadi saya bilangnya 5. September ini ya. Dan dia bilang kemungkinan kondisi minus ini masih berlangsung sampai kuartal 4, ya kan? Jadi perbaikan aktivitas ekonomi juga masih tertahan, masih membuat investor wait and see. Terlihat dari angka net buy asing itu kita belum ada perbaikan. Kalau boleh saya share sebentar angka net buy asing ya. Jadi di stock market setidaknya. Di stock market itu kalau angka net buy asing year to date. Year to date artinya dari Januari. Year to date itu asing keluar dari market kita sebesar 53 triliun. Oke, kalau 1 bulan terakhir uangnya juga keluar hampir 10T dan 1 minggu terakhir itu net sell asing di market 190 miliar. 190 miliar. Tapi belakangan ini kalau nggak salah dari sejak minggu sekarang hari apa? Selasa. Oke. Hari ini sama kemarin kayaknya ada net buy deh. Hari ini sama sekarang masih ada net buy, tapi kalau
kalau dihitung one week itu masih minus, masih net sell gitu. Ya, Mike, tapi ada update terbaru nih ya. China itu sudah positif. China kuartal 3 dia sudah berhasil positif. Jadi kemarin itu China berapa ya? Plus surveinya atau konsensusnya plus 5, tapi dia bisa walaupun masih di bawah ekspektasinya maksudnya plus 5, dia bisa bikin plus 4,9. Nah, jadi China ini udah semakin bisa mendahului USA sebagai negara yang perekonomian itu menjadi acuan gitu loh. Terlebih di Asia Pasifik ya. Nah, kemudian jadi memang market kita ini masih kental suasana corona, COVID gitu, penanganan COVID. Ini adalah kuncinya gitu dari semua itu. Sementara kita sendiri kalau di dalam negeri vaksin, Erick Thohir, Menteri BUMN kayaknya udah ngasih petunjuk bahwa vaksin di dalam negeri bisa didistribusikan Desember ini gitu ya. Yang pharmaceuticals state owned Bio Farma itu bekerja sama dengan Sinovac China sudah berhasil menciptakan vaksin di fase akhir. Udah dicobakan dulu ke beberapa sukarelawan. Kayaknya yang sesi kita yang pertama ya. Sesi kita yang pertama. Sesi kita yang pertama tuh udah mulai mereka cobain ke sukarelawan ya. Nah, Oke, itu udah uji klinis ke tahap ketiga istilahnya, dan mudah-mudahan per akhir tahun ini udah bisa didistribusikan global. Maksudnya di Indonesia gitu. Nah, perusahaan vaksin lain juga pada berlomba-lomba di seluruh dunia, ya kan? Yang mendapat nama obatnya tuh Remdesivir yang dikembangkan oleh Gilead Sciences. Itu dicobain kemarin ke Presiden Donald Trump. Dan ya terbukti dia sembuh gitu katanya. Oke, jadi perusahaan itu dapat nama banget ya. Iya, sembuhnya nggak sampai 1 minggu tuh ya, cuma 3-4 hari mungkin kan. Iya, itu mestinya kan ya mungkin setelah itu Trump isolasi mandiri, kita nggak tahu juga ya. Tapi ya so far bukti tentunya mereka nggak berani bohong juga gitu. Bukti-bukti medis menunjukkan bahwa Donald Trump sembuh bersih dari COVID gitu. Yes. Oke, Liz. Nah, Liz, ini kan RI ini kan sudah resesi. Diharapkan kuartal keempat itu tidak lebih terpuruk. Nah, apakah artinya dari sisi investor itu menjadi suatu yang lebih parah atau lebih menakutkan? Menurut Lisa gimana? Suaramu agak breaking up terakhir. Gimana pertanyaannya? Tolong diulang. Iya, kita kan mengharapkan Indonesia ini nggak di kuartal keempat ini tidak lebih terpuruk. Nah, dari sisi investor, apakah dia harus mengartikan bahwa ini sesuatu yang parah atau yang menakutkan? Nah, menurut Lisa, bagaimana? Justru pada saat resesi ini yang dikatakan perekonomian kita masih turun, justru di situ ada peluang. Jadi di saat kalau misalkan di saat harga saham saat ini sedang jatuh gitu ya, valuasi kita terbilang rendah gitu, justru ini adalah saat untuk mengkoleksi saham-saham yang diperkirakan tahun depan itu bisa bangkit gitu, atau ya sektor-sektor yang tergolong bisa tahan dari resesi gitu. Betul. Jadi sudah berabad-abad sebelumnya gitu, dari zamannya ada Spanish flu atau zamannya wabah gitu ya.
hal ini jadi pernah terjadi gitu, dan humanity itu always prevails. Jadi apalagi sekarang juga zaman udah makin modern, pengobatan juga udah semakin cepat gitu ditemukan. So kalau aku melihatnya sih ya ini ya memang banyak ya bisnis yang gulung tikar gitu. Tapi untuk Betul. di stock market, aku masih melihat kita punya banyak opportunity gitu untuk bisa beli saham-saham itu pada saat harga lagi murah begini gitu. Ya. Ya untuk dari sisi real, sektor real gitu, maksudnya mungkin yang kamu maksud tadi yang sektor real gitu ya, gimana nih, apakah pembangunan masih bisa berjalan atau enggak, bisakah bisnis running back to normal gitu ya. Ya. Ya we are in this together gitu loh, the globally, the whole world gitu, we are in this together. Memang harus diakui juga bahwa perkembangan new cases gitu di Amerika dan di Eropa itu masih bertambah, masih bertumbuh. Jadi kalau di London, seperti di London, mereka sudah kenakan lockdown lagi gitu. Mereka memperketat gitu. Sedangkan kita ini kan memperlonggar ya PSBB transisi gitu. Ya. Walaupun disadari bahwa perkembangan kasus kita dari hari ke hari itu makin tinggi gitu. Sebenarnya kita belum bisa control infection rate gitu di Indonesia. Tapi kalau terlalu diketatkan mungkin juga jadi bisnis nggak jalan. Contoh simpel aja, kita nggak bisa dine in di restoran gitu kan ya. Terus pengusaha-pengusaha malls gitu atau restoran itu pada mati semua gitu ya kan. Belum lagi yang kita nggak boleh ke kantor, harus minimum capacity gitu. Itu juga membuat snowball effect gitu kepada sektor-sektor ekonomi lainnya. Contoh simpel aja, driver ojol ya, ojek online, transportasi online itu juga mereka sepi order gitu. Bahkan kalau aku pakai Grab gitu ya, pulang dari kantor sore-sore, sering loh saya dapat curhatan dari mereka gitu. Ibu, saya dari pagi belum dapat tamu loh, ibu tamu pertama gitu. Can you imagine gitu lah, betapa sepinya gitu kan. Mereka sampai harus jam 3 sore, jam 4 sore mereka baru dapat order gitu di sekitar daerah Sudirman. Ya, intinya adalah walaupun perkembangan bisnis sekarang masih jauh dari cerah gitu ya, infection rate juga kayaknya belum bisa tertangani dengan rate yang benar-benar drop gitu ya. Somehow kita harus punya kepercayaan bahwa humanity will prevail and we can get through this gitu. Contohnya aja kita ngelihat patokannya maybe China ya, mereka akhirnya bisa gitu keluar dari resesi. Mereka sangat kuat sekali. Mereka cuma first quarter doang loh itunya negatifnya. Second quarter udah mulai positif, and third quarter juga mereka positif. So ya, semangatlah semuanya, tapi jangan juga kita lengah gitu. Memang isu kesehatan saat ini sangat penting buat kita semua, ya nggak sih Mike? Ya, tahun ini memang agak-agak ajaib gitu kalau bisa dibilang ya Mike ya. Iya, betul. But if China is the greatest nation gitu, udah mulai ngalahin USA gitu ya. Itu semangat mereka patut kita ikutin. I believe so. Dan ada satu negara lagi nih, bukan China aja yang kebal corona. Sekarang Vietnam loh. Vietnam kuartal juga udah plus nih. Betul Vietnam ya? juga ya? Vietnam saya belum ada datanya, karena saya ingat banget China karena dia udah ngeluarin angka third quarter di GDP-nya
2 minggu lalu. Dia udah keluar duluan. Kalau kita biasa dari akhir kuartal ketiga, which is September, kemarin kita perlu sekitar sebulan lebih untuk bisa ngeluarin angka GDP kita. Jadi nanti GDP kita akan keluar around awal November kali gitu kayaknya. Oke, Liz. Tadi kita udah bahas mengenai investor nggak perlu khawatir lah. Artinya kalau kita tetap bisa memilah dari sisi investasi yang positif atau yang sehat seperti apa, nilai-nilai yang mungkin nilai saham yang mungkin turun itu saatnya peluang buat kita bisa pilih lagi, kita bisa beli saham-saham tersebut. Dan tentunya pemahaman tentang resesi ini, kita menghadapi resesi itu periode penurunan ekonomi yang sementara, di mana tadi jadi bisa sudah jelaskan perdagangan, aktivitas industri pasti berkurang, ditandai dengan penurunan GDP dalam 2 kuartal, 3 kuartal ini berturut-turut menurun. Dampaknya sudah jelas dalam resesi, adanya pengangguran, PHK besar-besaran, penjualan barang otomatis menurun, bisnis bahkan beberapa relasi saya juga udah banyak yang tutup, bangkrut. Kebiasaan belanja pun kita sudah berubah, penghasilan minim, kredit rumah macet, bank NPL-nya sangat tinggi nilainya sekarang. Lalu kaum milenial juga saat ini sulit untuk mencari pekerjaan. Nah, teman-teman, itu baru sementara. Kita jangan sampai kita harus bisa menolak yang terjadi bukannya resesi, tapi menolak yang namanya krisis. Krisis ini lebih bahaya. Dimana kalau krisis itu keadaan penurunan kondisi ekonomi itu benar-benar drastis. Ditandai dengan laju inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi macet banget, yang pasti tadi dampaknya hampir mirip dengan resesi, tapi yang pasti peranan pemerintah itu udah sulit biaya untuk belanja. Harga kebutuhan pasti naik tajam, nilai tukar uang juga pasti akan naik tajam dan tidak terkontrol. Seperti dulu yang kita alami di krisis 98. Nah, di sini emang perlu banget peranan pemerintah dengan program-program supaya menghindari yang namanya krisis ini dengan bantuan-bantuan seperti anggaran pemulihan ekonomi nasional dengan total anggaran 690 triliun itu sudah digelontorkan oleh pemerintah di bidang kesehatan. Kita lagi krisis kesehatan nih kan, perlu di backup dan berapa puluh triliun, lalu perlindungan sosialnya dengan dana-dana bantuan sosial, lalu program sektoralnya itu kita juga, pemerintah juga bantu. Nah, pertanyaannya nih Lisa, mungkin kalau kita paralelkan dengan kondisi yang saat ini dari versi pasar modal, dari sisi investasi, nah kita harus bagaimana nih Lis? Apakah kita perlu atur punya strategi sendiri atau kita perlu racik ulang dari misalkan tadi Elisa sempat bicara mengenai portfolio dari sebuah reksadana, 80% adalah saham, 20% adalah obligasi. Nah, sebagai seorang bagaimana? Apakah kita perlu ngeracik ulang lagi atau seperti apa? Mungkin ada tips. Maksudnya kalau misalkan kita udah mau mulai investasi di stock market sekarang gitu, atau di produk investasi lain nih kayak apa gitu komposisinya gitu maksudnya? Iya. Betul. Oke. Ya. Kalau untuk amannya, memang reksadana pendapatan tetap masih menjadi pilihan ya, karena less risk gitu, resikonya lebih rendah, tapi juga ya return ini sih nggak kemana-mana. Nah, kalau yang punya uang dingin gitu, yang nggak untuk jangan yang untuk dana sekolah anak atau jangan yang untuk alokasi untuk dapur gitu ya, ada uang dingin dan bisa investasi mulai sekarang, itu bagus dibelikan untuk saham.
Atau kalau Oke. enggak, ya karena enggak ngerti mau pilih saham apa, bisa pilih reksadana saham, atau yang lebih less agresif itu adalah reksadana campuran. Oke. Nah, itu di-combine isinya. Jadi enggak 80% saham. Mungkin sahamnya 50, terus ada campuran obligasi, pasar uang, dan ya lain-lain gitu. Oke. Oke. Menurutku kalau misalkan eh, laporan keuangan kita sekarang nih ya akan Ya. memperhatikan laporan keuangan third quarter buat banyak emiten. Udah ada yang keluar juga sih. Jadi kuartal ketiga itu kan harusnya kemarin selesainya akhir September ya. Dan mereka harus perusahaan ini perusahaan terbuka ini harus memberikan laporan keuangan paling lambat akhir ini bulan apa sekarang? Oktober, ya. Paling lambat bulan Oktober ini. Jadi pas kita lagi libur panjang nih ya, harusnya ini laporan keuangan banyak keluar nih. So, kalau boleh saya liatin dulu, ini udah ada beberapa company yang even bisa membukukan hasil yang lebih bagus daripada tahun lalu. Ya, jadi kalau laporan keuangan itu kan dibandinginnya performance-nya sama previous period. Jadi kuartal 3 tahun ini dibandingin sama kuartal 3 tahun 2019. Udah ada perusahaan yang bisa mengeluarkan hasil yang lebih bagus. Seperti kalau boleh saya baca ini ya, ada yang namanya AALI, Astra Agrolestari, itu bergerak di bidang CPO ya, anak usahanya Astra. Itu this year kuartal ketiga dia bisa bikin net profit 582 miliar berbanding tahun lalu yang cuma 111. 582 dibanding 111 tuh lumayan banyak tuh ini apanya kenaikannya. That is a very good performance sebenarnya Ali itu ya. Terus kemudian untuk di bagian infrastruktur ada yang namanya Akra. Wait, Astranya dulu deh. Kalau Astranya sebagai holding company dia tahun ini net profitnya 14T berbanding tahun lalu sekitar 15,9. Ya nggak apa-apa lah, Mas. Memang lebih rendah tapi wajar gitu ya, karena tahun ini kan as you know dengan PSBB dan lain-lain penjualan mobil juga pastinya rendah ya kan. Terus ada lagi yang performance-nya bagus juga. Belum semuanya keluar. Ini yang aku kasih tahu yang udah keluar aja ya. Untuk banking. Nah, banking yang ternyata unexpectedly bagus ya. Unexpectedly ini above expectation. Performance-nya adalah BBTN. Tahun ini bisa menghasilkan profit 1,1 triliun versus tahun lalu yang cuma 800 M. Kemudian juga BCA ini performance-nya relatively inline. Tahun ini untungnya 20T versus tahun lalu 20,9T ya. Jadi beda tipis. Masih bagus. BCA masih bagus, BTN juga gitu loh. Ternyata ya seiring waktu dan jangan lupa ini nih yang consumer Unilever. Nah, Unilever kan dari sektor consumer yang relatively kuat ya menghadapi resesi. Unilever 5,4 triliun dibanding 5,5. Nah, itu beda tipis kan. Jadi ya masih survive lah bisnisnya gitu. Sangat bagus. Jadi even untuk pengobatan untuk pharmaceutical, obat-obatan seperti produknya Sido, jamu Sido muncul ya. Ini tahun ini berhasil membukukan keuntungan 641 miliar banding tahun lalu 580. 640 banding 580. Sido muncul. Jamu. Ya. Kalbe belum keluar. Belum. Nah, yang berat paling mungkin untuk retail ya. Retail itu yang udah keluar adalah Matahari, LPPF. LPPF itu Mataharinya Hypermart. Ya, Hypermart tahun ini rugi dia, minus 600 M. Dibanding tahun lalu
untung 1T. Ya wajar lah retail gitu. Mata- So ya Matahari juga minus ya? ya matahari minus. Retail kan emang kepukul banget kan. Oke. pada sejak kita Ya. memberlakukan PSBB Maret itu otomatis toko-toko udah sepi kan, nggak ada yang ke toko gitu loh. Paling cuma ini doang supermarket gitu yang masih bisa buka. Oke. Kalau dari Ya, ya. Jadi, sorry. Oke. Jadi ketika setelah aku bacain gitu ya laporan keuangannya yang bagus-bagus ini yang pertama-tama kita sasar nih. Coba kalau misalkan kita lihat harga saham AALI sekarang. AALI kan bergerak di bidang sektor CPO ya. AALI sekarang harganya adalah yang tadi itu. Nah, betul kan? Hari ini begitu keluar laporan keuangannya harga sahamnya naik 3%. Di harga 10.875. 10.875. Kalau trennya setahun terakhir itu dia pernah mencapai harga tertinggi 14.600. Nah, kemudian terendahnya kemarin waktu market jeblok tuh sekitar Maret April dia bisa sampai 4.300. So sekarang ini sudah ada di 10.000, udah hampir 11.000 gitu. Hampir 3 kali lipat ya Mike ya. Dari 4.300 naik ke 11.000 gitu. Ya kan? 4.000 ke 12.000 aja kali 3 ya kan? Iya. Investasi di AALI, Astra Agrolesari. Let's say kita mulai nabung gitu, mulai ngambilin istilahnya nyomotin gitu ketika harga saham itu dibuang-buang waktu bulan Maret April di harga 4.000-an, knowing this company itu adalah anak usahanya Astra, very healthy gitu. Dan kebijakan pemerintah. Nah, Jokowi itu pengennya kita bisa punya bahan bakar dari sawit. Ya kan? Pernah dengar kan? Yang namanya B20, B30, B50, malah sekarang udah sampai B100. Jadi maunya tuh minyak sawit itu bisa diolah menjadi bahan bakar kendaraan gitu. Udah ada produk yang B100, jadi 100% itu murni dari CPO. Nggak ada campuran minyak bumi lagi gitu, udah ada. Nah, tapi itu mungkin kendalanya adalah pada distribusi ke vehicle-nya gitu. Jadi pom bensinnya sama dari mobil-mobil yang nerima. Nggak semua mobil kan nerima BBM minyak sawit gitu. Nah, teknologi ini perlu dikembangkan selanjutnya supaya sejalan gitu, supaya selaras. Terus jadi itulah pentingnya kita berinvestasi ketika harga saham jatuh sangat rendah, valuasinya sangat murah gitu. So can you imagine kalau misalnya April ke sini baru 6 bulan kayak, tapi nilai investasi kamu udah hampir triple. Gitu. At least sudah double gitu kan. 4.300 ke 11.000 itu at least sudah double. So, jangan, menurutku sih sekarang kalau misalkan kita mulai takut gitu dengan resesi yang di depan, menurut saya waktunya udah nggak tepat. Karena vaksin udah semakin dekat. Yes. Nanti begitu semuanya bisa diserap secara global, bisa didistribusikan secara global, ya apalagi yang kita takutin dari corona. Betul. Gitu. Betul banget. Wah, ini sangat informatif banget nih dari Lisa nih kasih informasi ke kita. Ini tadi yang sebagian kecil yang diutarakan oleh Lisa itu adalah sektor-sektor yang pasti dia bertahan koreksi di saat resesi. Betul ya, Lis ya? Mungkin ada mungkin kalau kita bisa tahu lebih banyak, kita perlu tahu apa sih, Lis, mengenai ciri-ciri apa sih dari saham yang bisa bertahan? Tadi kan ada laporan-laporan kuartal. Selain itu,
Mm-mm. kita perlu perhatikan apa sih dari sisi investor? Ciri-ciri saham yang sektornya bisa bertahan di tengah resesi gitu maksudnya. Ya, yes, yes. Sektornya pasti yang oke, yang bergerak di bidang consumer sama pharmaceuticals ya aku bilang gitu loh. Apalagi yang bisa mengembangkan vaksin corona. Nah, terus karena ya situasinya kita lagi ada health crisis ya udah pasti juga obat-obatan gitu kan. Ya itu masih bisa bergerak. Terus kemudian telco. Nah, telco juga jangan lupa laporan keuangan perusahaan telekomunikasi memang belum keluar, tapi dengan tingginya tren work from home, school from home, sekarang semua anak-anak kan masih belajar dari rumah ya, belum ada yang ke sekolah ya. Yeah. Terus, terus sekarang kita nih siaran atau edukasi semua online gitu kan. Yeah. Nah, tingginya kegiatan dari rumah juga menguntungkan buat kalau internet, penggunaan data. Nah, penggunaan data itu juga penting buat sangat mempengaruhi revenue-nya para perusahaan telco ini. Even Telkom dari sektor IndiHome-nya dia, baik entertainment maupun internetnya dia, itu juga lumayan oke. Pendapatannya itu sangat mendukung Telkom dari IndiHome. Ya, yang berbasis telco sama consumer itu masih bisa bertahan, aku rasa. Terus kalau misal perilaku belanja sekarang kan banyaknya ke teknologi ini ya, e-commerce. Nah, e-commerce itu kalau di kita memang belum ada. Jadi kalau misalkan ada saham Tokopedia atau Alibaba, nah itu udah pasti ngejos juga. China kemarin GDP-nya bisa positif, itu dari penjualan retail mereka juga udah mulai picking up loh. Jadi ya terbantu juga dari e-commerce-nya itu. Kemudian kalau eksportir kayaknya belum. Kalau manufaktur kita juga belum. Tapi mudah-mudahan oh ya, kayaknya kita perlu ngebahas Omnibus Law juga deh, Omnibus Law. Nah, itu perlu kita bahas juga. Itu apa sih yang kemarin tuh didemoin gitu ya? Apakah itu benar-benar suatu hal yang membuat para buruh itu harus ketakutan kehilangan pekerjaan mereka? Itu Omnibus Law itu ya adalah usaha pemerintah untuk meringkaskan beberapa steps perizinan gitu. Kan intinya kita mau menarik pengusaha asing untuk menanamkan uangnya di Indonesia ya. Nah, ketika mereka mau bikin pabrik di sini atau site gitu, mereka tuh ribet mulainya karena perizinannya tuh begitu berlapis-lapis, lama, takes time gitu. Wasting time banget. Nah, oleh pemerintah supaya duit mereka tuh gampang masuk ke sini, ya dipermudah dong caranya, ya kan? Apa yang tumpang tindih itu diilangin gitu. Jadi terus termasuk di dalamnya juga pengaturan mengenai perburuhan gitu. Nah, jadi harusnya itu adalah Omnibus Law ini adalah sesuatu yang kita sambut dengan gembira gitu. Dan mungkin juga kemarin seperti kita tahu bahwa demo-demo itu mungkin ditunggangi oleh beberapa pihak yang sebenarnya nggak ngerti gitu masalah sebenarnya apa, ya kan? Orang-orang bayaran banyak lah, kita udah tahu gitu. Nah, Omnibus Law ini kalau menurut pikiran saya sih, kalau misal sebenarnya investor luar negeri atau investor pasar modal pada umumnya itu udah bisa mengerti ya, karena reaksi market dari sejak RUU ini tercipta, itu rancangan undang-undang ini tercipta,
Ya. itu reaksinya nggak jelek, nggak buruk gitu ya. Jadi kalau misalkan pasar modal itu menganggap bahwa Omnibus Law ini adalah sesuatu yang merugikan Indonesia, udah pasti market jeblok lagi, ancur-ancuran lagi. Tapi nggak demikian gitu. So, I believe semua perhitungan sudah masuk dan RUU Omnibus Law ini adalah bukan masalah gitu. Ini bukan akar dari masalah. Justru ini part of the solution gitu ya. Walaupun sosialisasinya mungkin yang itu perlu diperbanyak gitu ya, sosialisasinya yang perlu ditingkatkan lagi. Oke. Jadi tadi sampai mana, Mike? Oke, ini yang pasti banyak sekali informasi yang diberikan Risa bahwa investor global meyakini bahwa profil dunia pasca pandemi COVID itu pasti berubah drastis. Iya, dinamika dunia ini udah betul. Ini ya, apa ya? Dinamikanya sangat dinamis. Iya, betul. Kalau dari sektor saham tadi kan tadi Risa udah ceritakan yang dulunya bagus seperti perminyakan, keuangan JP Morgan, penerbangan, sekarang blok habis. Sorry. Aku baru keingetan lagi. Tadi mau ngomong apa? Dari Omnibus Law ya, itu harusnya menguntungkan sektor yang padat karya seperti construction. Nah, makanya kemarin waktu setelah pengesahan RUU itu, saham-saham construction seperti Wika, WSKT, Waskita Karya, terus PTPP, Adi Karya, nah itu pada naik banyak tuh. Jadi itu kan yang bergerak seperti di pembangunan jalan tol, port gitu, pelabuhan gitu ya, dan pokoknya pembangunan sipil yang masif gitu. Nah, itu harusnya bisa running lagi. Dan kenapa masyarakat Indonesia harus protes dengan itu, ya kan? Betul. Itu it doesn't make sense at all gitu loh. Jadi bayangin kalau misalkan ada investor luar negeri yang tanamkan uang mereka di sini, mereka beli jalan tol kita, mereka bangun pelabuhan di sini seperti yang di Patimban itu tuh. Kita punya port baru loh di Patimban, do you know? Jadi bebannya di Tanjung Priok itu berusaha dikurangi karena gini. Daerah industri banyak di Cikarang, ya. Jadi kalau misalkan bebannya yang kapal-kapal kontainer itu pada masuknya di Tanjung Priok itu terlalu wasting time. Nah, jadi bebannya Tanjung dan itu tidak efisien. Nah, jadi dibagi ke mereka bikin port baru yang di sekitar area industrial estate itu di sekitar Patimban. Patimban itu di sekitar Karawang, dekat Karawang. Dan di sekitar Majalengka itu juga kita punya airport baru kan, ya, Kertajati namanya. Nah, ini jadi sekalian clue juga nih kalau misalkan mau investasi area properti yang akan berkembang in years to come gitu ya. Mungkin boleh pertimbangkan daerah sekitar Karawang, Cikarang situ. Properti ya? Ya. Tapi mungkin ini investasi jangka panjang ya. Kalau properti itu biasanya kayak gitu. Nah, Port Patimban ini adalah kerjasama dengan Jepang. Nah, kalau jadi intinya adalah Omnibus Law ini kalau misalkan banyak digolkan gitu, kemarin kan masih RUU ya, sebenarnya belum jadi UU gitu loh. Kalau memang benar-benar Omnibus Law ini digolkan gitu, ini harusnya in normal situation, kalau lagi nggak corona kayak gini, harusnya bisa membuat banyak investor asing menanamkan uangnya di Indonesia, and that is a good thing. Karena apa? Ciptakan lapangan kerja buat orang banyak, rakyat banyak, gitu loh. Ya, ya itu tadi efeknya kemarin sempat saham-saham di sektor construction itu pada naik.
Oke. Dan properti yang di daerah Cikarang itu seperti yang namanya SSIA Surya Semesta, terus yang kodenya Demas, Pura Hmm. Delta Lestari itu di sekitar daerah Bekasi. Ya daerah situ-situ deh gitu. Itu pada naik banyak. So ya kita harus sadar gitu loh, harus mensosialisasikan pada kebanyakan rakyat kita bahwa kita harus bisa menciptakan iklim investasi yang sehat gitu loh dan suportif gitu loh. Jadi Ya. buruh jangan ntar banyakan protesnya gitu. Ya. Sekarang mereka udah banyak bikin pabrik-pabrik tuh udah pada pindahin ke Jawa Tengah gitu Hmm. ya. Karena dari sisi culture kayaknya mereka tidak begitu demanding. Nah, ada satu ini juga sih. Ya, selainnya mungkin perhitungan biaya hidup di sana juga lebih murah gitu ya. So, Betul. dari sisi culture mereka tidak begitu demanding. Dan ini lebih menyenangkan gitu loh buat uh, investor yang tanam modal di situ. Karena ya siapa sih yang kita mau running bisnis, oke, tapi jangan dibikin ribet dong, ya kan? Gitu dong, kayak gitu istilahnya, ya kan? Oke. Oke, Lisa, Ya, waktu sorry. kita tinggal menit-menit ini, tinggal Oke, 5 menit oke. terakhir. Tadi Lisa udah cerita banyak dari peluang sebagai seorang investor untuk misalkan melakukan investasi dari sisi saham apa saja yang dipilih secara baik, lalu juga mengenai faktor-faktor eksternal seperti tadi RUU Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, lalu peranan-peranan efek dari investor asing yang sebenarnya mereka turun diundang ke Indonesia untuk menciptakan tenaga kerja yang baru, lalu juga sektor UMKM-nya pun ya, Lisa betul ya, UMKM-nya pun kita juga sebenarnya dari undang-undang cukup membantu dengan memberikan insentif usaha UMKM dan penjaminan kreditnya seperti apa, sehingga dari level yang atas sampai rendah pun Yang bawah. semua udah disupport oleh undang-undang. Iya. Nah, Lisa, mungkin kalimat rangkuman nih penutup buat teman-teman di menit terakhir. Silakan. Rangkumannya apa ya, Mike ya? Jadi, dalam waktu dekat ini kita mungkin harus memperhatikan data makro penting yaitu GDP, angka GDP third quarter ini yang kita sudah harus mempersiapkan diri sesuai arahan dari Ibu Sri Mulyani bahwa kita masih akan negatif. So, kita masuk ke dalam resesi teknikal karena 2 quarter berturut-turut itu kita negatif growth ya. Tapi despite negative growth ini, kita juga nggak usah terlalu panik atau gimana, karena resesi adalah siklus yang pretty normal di dalam suatu negara gitu loh, dalam perkembangan ekonomi suatu negara, pretty normal. Yang nggak normal adalah kalau itu terjadi bertahun-tahun gitu loh, dan kita nggak bisa keluar dari resesi ini. Tapi kita melihat bahwa China so far dia udah terbukti bahwa dia adalah negara yang kebal resesi dan kita juga banyak jualan ke China. Jadi China itu adalah negara consumer tujuan kita gitu loh. Mereka penduduknya sedemikian banyak, kita juga ada jual produk ke mereka gitu. Dan kalau perekonomian mereka tuh udah positif, artinya mereka udah bisa terima lagi gitu kan barang-barang jualan kita. So our business should be running back to normal as well gitu segera. Ya jadi positif aja. Terus di Amerika juga kita lagi nunggu ini nih presidential election mereka ya kan 3 November. Masih ada simpenan dari USA bahwa mereka akan gelontorkan lagi stimulus. Jumlahnya masih ranging dari 1,8 sampai 2,2 triliun US dollar gitu, tapi masih menunggu untuk disahkan oleh Demokrat dan Republican ya intinya. Mungkin nggak akan keluar sebelum
presidential election ini selesai. Ya, tapi intinya adalah siapa yang keluar sebagai pemenang dari pemilu presiden Amerika juga akan menentukan, gitu. Betul. Dan semoga So far sih market menilai Biden lebih yang pro trade gitu ya. Ya, tapi ya, let's see. Jadi minggu ini walaupun kita libur panjang, tapi banyak data-data ekonomi yang menjadi perhatian buat kita. Terus next week juga ya, presiden Amerika mana yang menang. Well, mudah-mudahan ini bisa menjadi titik balik buat kita di tahun depan. Gitu, akan memberikan kejelasan lebih. Nanti kita mudah-mudahan nanti bisa kita review lagi, Mike. Nanti setelah hasilnya seperti apa, and then kemana ke depannya gitu. Oh, oke, petanya lebih jelas gitu. Yes. Dan semoga nggak terjadi kerusuhan ya waktu pemilihan Pilpres Amerika ya. Iya. Donald Trump juga jangan yang ngotot gitu. Dia nggak mau step down kalau misalkan dia kalah. Tetap jaga kesehatan semua teman-teman. Mestinya sih lagi zaman COVID gini nggak ada demo-demo ya. Negara mana sih yang ngasih demo-demo gitu loh. Cuma kita doang bergerombol aja, deket-deket aja nggak boleh kok ya kita demo-demo gitu. Come on lah. Bagaimana kita bisa mengatasi COVID ini gitu loh. Yes. Ya. Bukan cuma di Indonesia aja kok. We are in this together gitu. Dan ya gejolak seperti itu normal. Emang ya akan ada orang-orang atau rakyat yang karena kesulitan ekonomi ya akhirnya jadi gampang disulut seperti itu. So mudah-mudahan nanti setelah vaksin COVID ini bisa beredar, ya pelan-pelan kekhawatiran akan global slowdown ini bisa teratasi. Oke. Ya step by step lah ya. Oke, luar biasa. Sorry Lisa, ini ada satu question dari Pak Prapto. Dia ada nanya untuk kawasan industri emiten mana yang prospek katanya ini. Mungkin sedikit aja. Oh, oke. Tadi udah kita bahas kan untuk kawasan industri yang dekat wilayah Cikarang tuh Pak, yang dekat dengan Port Patimban yang udah tahap akhir. SSIA itu saya ngelihat ini prospektif ya. Bentar. Ini IG-nya mati mendadak apa enggak, Mike? Ini tinggal 2 menit terakhir nih. 2 menit. Oke, SSIA. Kalau dari trennya ini SSIA oke nih. Bisa mulai dikoleksi. Kemudian yang sebentar, aku lihat chart. Aku buka chart dulu ya. Jadi ngomongnya enak. Oke. Mungkin. Nah, SSIA mungkin targetnya uptrend itu bisa untuk jangka pendek ke sekitar angka 550. Untuk jangka yang lebih panjang lagi bisa 600 sampai 630 Pak. Harganya sekarang ada di 490. Oke. Atau Dimas Pura Delta. Oke. Wah, ini udah waktu terbatas. Oke, kita tutup ya Lisa ya. Thank you banget. Ya, thank you Mike. Semoga mencerahkan ya obrolan kita malam ini. Oke, semoga para investor jangan perlu takut kondisi sebenarnya kita hadapi. Kita harus benar-benar optimis. Kita perlu mengarahkan tadi pada sektor-sektor yang berkinerja baik selama pandemi atau pasca pandemi nanti, dengan keyakinan bahwa volatilitas pasar itu pasti akan terjadi di masa depan dan kita harus hadapi dengan optimis dan nilai yang positif. Terima kasih sekali lagi Lisa sharingnya. Sama-sama, nanti Mike. Kalau nanti Lisa kita undang lagi boleh ya di sesi ketiga. Sure. Nanti nah kalau ada pertanyaan yang belum terjawab juga boleh DM aja atau ke kamu. Nanti forward ke saya. Sip. Oke teman-teman, sekian, sukses selalu, sehat selalu, ukir jejakmu. Yes, I can keep the smile. You do the next test. Thank you, Alice. Bye. Yuk, bye-bye.